Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irmawati dengan NIM 2011187, prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 3F, mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan yang mana temanya konsep dasar psikologi pendidikan dengan judul menjelaskan bentuk peranan serta metode dalam psikologi pendidikan. Sebelumnya kita ketahui dulu apa definisi psikologi dan pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan bagian dari psikologi, yaitu psikologi yang menghubungkan tingkah laku individu dan pendidikan. Dalam lingkup psikologi, ilmu ini termasuk psikologi khusus dan psikologi terapan. Psikologi pendidikan selain mempelajari tingkah laku individu yang khusus terdapat pada situasi pendidikan, psikologi ini juga mempelajari segi-segi perbedaan individual dalam bertingkah laku pada situasi pendidikan serta berupaya untuk mencari cara-cara untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga psikologi ini dapat diterapkan secara efektif dalam bidang pendidikan. Ada 3 para ahli, Lester D. Crow dan Alice Crow, J. Klaus Meyer dan William Godwin, dan James Mowley. Berdasarkan 3 para ahli tersebut dapat disimpulkan definisi psikologi, yaitu pertama, psikologi pendidikan adalah bagian atau cabang dari psikologi atau ilmu tingkah laku yang berkaitan dengan tujuan dan praktek pendidikan di sekolah, yaitu psikologi yang berkaitan dengan situasi belajar mengajar dalam rangka mengarahkan perkembangan anak didik di sekolah. Yang kedua, psikologi pendidikan menitik beratkan perhatiannya kepada pengalaman belajar dalam rangka mewujudkan perkembangan anak didik secara maksimal. Yang ketiga, psikologi pendidikan berupaya memberikan prinsip-prinsip, teori-teori, dan teknik-teknik untuk memperbaiki proses belajar mengajar agar para pendidik atau guru dapat membimbing perkembangan muridnya ke arah sasaran yang tepat. Dengan demikian, psikologi pendidikan itu dapat didefinisikan sebagai psikologi yang menerapkan, mengembangkan prinsip-prinsip, teori-teori, dan teknik-teknik yang berkaitan dengan pelaksanaan belajar mengajar yang memadai, sehingga guru dapat membantu mengarahkan atau membimbing perkembangan murid-muridnya ke arah sasaran yang tepat atau perkembangan yang maksimal. Selanjutnya, peranan psikologi bagi pendidikan. Sebelum kita memasuki peranan psikologi terhadap pendidikan, maka kita harus memahami hakikat tujuan dari psikologi terlebih dahulu. Psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu sudah tentu mempunyai 2 sisi atau aspek tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan ilmu itu sendiri atau untuk apa ilmu ini dipelajari dan dikembangkan. Yang kedua, tujuan kurikuler dalam mempelajari ilmu ini. Selanjutnya, untuk mengetahui hakikat tujuan ilmu dari psikologi terhadap pendidikan ini dapat kita pahami dari pendapat beberapa ahli berikut ini. A. Menurut Lindgren, tujuan dari psikologi pendidikan adalah untuk membantu guru dan calon guru mengembangkan pemahaman yang lebih baik dari proses pendidikan. B. Menurut Bernard, pada dasarnya tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami bagaimana proses belajar dapat lebih efektif dipandu. C. Menurut Herbert J. Meyer dan William
Goodwin, pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dipelajari dan dikembangkannya ilmu psikologi pendidikan ini adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk membantu guru dan calon guru agar benar-benar dapat memahami proses pendidikan yang baik sehingga mereka dapat membimbing proses belajar murid-muridnya secara lebih efektif dalam rangka membantu mengembangkan potensi-potensi anak didiknya di sekolah secara optimal. Dengan memahami hakikat tujuan yang dijelaskan tadi, maka peranan psikologi terhadap pendidikan dalam dunia pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Psikologi terhadap pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu mempersiapkan guru dan calon guru yang profesional dan berkompetensi dalam bidang tertentu dan mengajar sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, psikologi terhadap pendidikan mempengaruhi pembaruan atau perbaikan serta penyempurnaan kurikulum sekolah sebagai pedoman bagi guru dalam membimbing proses belajar murid yang memadai. Yang ketiga, psikologi pendidikan dapat mempengaruhi ide dan pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan pendidikan atau kepala dan pemilik sekolah dalam mengelola kelancaran pelaksanaan pendidikan di sekolah sejalan dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yaitu metode psikologi pendidikan. Para ahli psikologi pendidikan melakukan riset psikologi di bidang kependidikan dengan memanfaatkan beberapa metode penelitian tertentu seperti eksperimen, kuesioner, studi khusus, klinis, observasi naturalistik. Yang pertama, metode eksperimen, yaitu serangkaian percobaan yang dilakukan eksperimen di sebuah laboratorium atau di sebuah ruangan tertentu. Yang kedua, metode kuesioner, yaitu metode surat menyurat atau mail survey. Kuesioner disebut dengan mail survey karena pelaksanaan penyebaran dan pengambilan sering dikirimkan dari responden melalui jasa pos. Yang ketiga, metode studi khusus, yaitu sebuah metode penelitian yang buat untuk memperoleh gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek psikologi seseorang siswa atau sekelompok siswa tertentu. Yang keempat, metode penyelidikan klinis, yaitu metode yang hanya digunakan oleh para ahli psikologi klinis atau psikiater. Dan yang kelima, metode observasi naturalistik, yaitu adalah jenis observasi yang dilakukan secara alamiah. Dalam hal ini, penelitian berada di luar objek yang diteliti atau tidak menampakkan diri sebagai orang yang sedang melakukan penelitian. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.